Sahabat hidroponik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pagi-pagi ya, pagi-pagi dan masih mendung, matahari belum kelihatan, jadi sejuk-sejuk gimana gitu ya, sejuk-sejuk dingin. Oke, ini adalah musim penghujan ya, musim penghujan. Seperti apa pengaruhnya di tanaman selada? Bukan air hujannya karena ini di greenhouse, tapi pengaruhnya suhu dan cuacanya di tanaman. Sambil jalan-jalan di kebun saya, ini saya akan tunjukkan terkait dengan manajemen waktu, itu pengaruhnya seperti apa ya, yang sudah saya videokan sebelumnya ya. Nah, manajemen waktu semai ya, waktu menanam ya. Jadi manajemen menanam, waktu menanam ini tentu yang perlu diperhatikan itu adalah usia tanaman, kemudian juga konsumen ya, konsumen atau pelanggan kita itu kebutuhannya seberapa. Nah, itu sangat menentukan sekali efektif dan efisiennya ya manajemen tersebut terhadap tanaman kita ya. Jadi bagaimana menghasilkan secara maksimal itu seperti apa. Sahabat hidroponik, saya sebenarnya sudah menerapkan itu, tapi tidak mempertimbangkan faktor X yang ternyata juga mempengaruhi. Oke, ceritanya begini. Saya punya pelanggan yang mengambil agak banyak ya dulu, tapi tidak memperhitungkan kontinuitasnya. Ya, enggak tahulah, mungkin waktu mengambil itu dengan harga yang dengan pasaran masih lebih murah. Jadi masih sering mengambil. Kemudian ini mungkin harga pasar turun, saya tetap menggunakan harga yang lama, akhirnya tidak kembali setelah mengambil beberapa kali. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ceritanya saya fokus pada selada saja. Ini selada semua ya, dengan dua jenis, yaitu Caipira dan Bohemia, dengan usia yang berbeda ya. Kalau Bohemia itu sekitar 30 hari, kalau Caipira yang seperti ini 42-45 hari ya. Nah, saya menanam ya mungkin karena ya itu tadi sudah melihat pelanggan itu sepertinya membutuhkan agak banyak, akhirnya saya menanam dengan skala yang agak banyak juga. Nah, ternyata di perjalanan ya itu ada kendala seperti itu tadi. Dan karena selada itu usia panennya itu bisa dipastikan kalau lebih, maka nanti nilai ekonomisnya akan turun. Nah, itu yang menyebabkan kita petani selada itu kalau sudah usia seladanya itu sudah mulai akan panen gitu, harus siap-siap untuk memasarkan. Nah, kalau telat nanti ya masa ekonominya, nilai ekonominya ya hilang, berkurang, maka ya harus menanggung resiko kerugiannya gitu. Oke, memang pelanggan saya itu ada yang mengambilnya itu tidak banyak, sedikit-sedikit tapi rutin ya. Jadi catering, kemudian penjual burger, kemudian nasi kotak. Nah, seperti itu ya, mengambilnya tidak banyak tapi rutin. Nah,
karena kemarin ada yang mengambil agak banyak ya, kelihatannya prospeknya gitu ya, akhirnya ya seperti ini. Jadi prediksi yang salah menghasilkan efek yang kurang maksimal juga. Nah, karena manajemen waktu tanam kemarin tidak memperhitungkan kemungkinan itu, ya akhirnya ada beberapa selada yang tidak terjual. Nah, seperti ini. Masa selada kok tingginya setengah meter, ya kan? Tapi ini tidak pahit ya. Bohemia itu walaupun tanamannya itu sudah seperti ini masih bisa sebenarnya dikonsumsi, masih bisa ini. Daunnya masih bagus, masih bisa dijual maksud saya. Nah, itu walaupun usianya agak telat seperti ini tidak pahit ya. Jadi memang karakternya seperti itu, berbeda dengan Jaipira. Jaipira agak berbeda kalau sudah agak terlambat. Nah, seperti ini. Jadi ya perlu dievaluasi lah ya kalau kita memanajemen waktu tanam itu. Selain kita melihat usia tanaman, kemudian prospek pasarnya itu seperti apa, kontinuitasnya itu seperti apa. Nah, itu juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi seperti ini. Walaupun sebenarnya seperti ini pun kalau saya sendiri ya, ini sebenarnya masih untung gitu, masih untung. Jadi tetap ada apa ya, ada keuntungannya, tidak rugi gitu. Tapi alangkah sayangnya apabila ada tanaman seperti ini gitu ya. Tapi gini, walaupun ini sudah seperti ini untuk dikonsumsi, dipasarkan sudah tidak layak seperti ini, tapi ini saya akan coba, ini saya biarkan ini. Jadi nanti biar apa, keluar sampai bunga ya, sampai bunga, dan nanti saya akan coba untuk eksperimen ya. Jadi nanti hasil dari bijinya itu nanti akan saya coba tanam lagi, itu hasilnya seperti apa. Mungkin nanti bisa di review bersama-sama ya. Sayang tapi seperti itulah ya. Oke, sahabat Drobone itu ya. Jadi ya kadang evaluasi itu dibutuhkan juga ya, tidak hanya sekedar menanam gitu. Ada yang bilang pokoknya menanam dulu, untuk penjualannya seperti apa ya, itu sebagai motivasi ya untuk menanam ya, seperti itu enggak apa-apa. Tapi terkait dengan apa, dengan skala tanamnya itu, skala produksi, jadi orientasinya untuk dipasarkan ya, itu ya perlu dipertimbangkan juga gitu. Intinya gini, intinya kita menanam sesuaikan dengan prediksi konsumen kita gitu. Kalau misalkan konsumen kita tidak banyak tapi mengambilnya itu kontinu, ya jangan menanam terlalu banyak dulu. Jadi ya hitung kira-kira 1 minggu itu mengambil berapa kali, kemudian kita hitung-hitung, misalkan butuhkan seminggu itu nanti 1 rak seperti ini ya, satu instalasi seperti ini ya, nanti 1 minggu berarti mengambil sekali. Nah usianya kan 4 minggu ya, nanti kita siapkan 4. Jadi misalkan ini sana, nanti setiap seminggu sekali kita semai dan pindah tanam di media yang sudah kita siapkan. Itu nanti akan lebih kayaknya lebih efektif seperti itu ya. Nah kalau misalkan ada penambahan konsumen ya, kita lihat dulu, kita lihat dulu prediksi
apa ya, satu bulan ke depan itu seperti apa. Kalau misalkan memang itu nanti pasar kita itu punya prospek yang bagus, artinya akan mengambil secara kontinu, ya baru kita tambah instalasi yang lain gitu. Artinya kita openi untuk pelanggan yang loyal pada kita. Itu aja dulu. Kalau terkait dengan penambahan, ya kita kita evaluasi dulu, baru nanti kita menambah media tanamnya. Oke, jadi ini sekedar informasi ya. Jadi bagaimana manajemen waktu tanam itu juga ada hal-hal yang atau faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum kita menerapkan itu tadi. Khususnya kalau di skala produksi, ya pasar itu sangat menentukan aktivitas produksi kita. Oke sahabat hidroponik, semoga menjadi wawasan ya, khususnya di dari sisi pemasaran dan produksi itu ada kaitannya ya sangat erat, agar kita dapat menganalisa bagaimana mencari waktu tanam ya. Jadi manajemen tanam yang efektif. Oke, terima kasih. Subscribe ya. Nanti akan saya share lagi terkait dengan pengetahuan berhidroponik dan juga bagaimana pemasarannya. Oke sahabat hidroponik, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.